Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Dan hari ini kita akan ngomongin satu buah handphone yang dirilis sama Xiaomi di bulan April 2020, yaitu Redmi 8A Pro. Upgrade tanpa rasa upgrade. Mungkin itu yang dirasain kalau lo naik ke Redmi 8A Pro dari Redmi 8A. Bang. Kalau sebelumnya nih pakai Redmi 5A, 6A, 7A gitu. Gimana tuh, Bang? Ya, kalau itu sih tetap rasanya upgrade ya, karena ada peningkatan performa. Tapi atas dasar itu juga sebenarnya kenapa gue memutuskan, oke, kita akan bikin video semacam pembahasan lebih lengkap lah dari Redmi 8A Pro. Karena kayaknya dianaktirikan banget gitu kalau misalkan handphone di unbox tapi nggak di review. Sedih dia pasti. Seperti biasa kita ngomongin fisik dan juga feel di tangan terlebih dahulu. Secara dimensi, handphone ini punya ukuran yang solid 15,6 dikali 7,5 cm dengan tebal 9,4 mili. Tapi walaupun ukuran ketebalannya itu lumayan banget, 9,4 mili, Redmi 8A Pro ini tidak terasa tebal di tangan. Malah bisa dibilang nyaman, seperti handphone dengan tebal 8 mili. Wah, Bang, itu pengaruh ini kali Aura X Grip Design tuh, Bang tuh, ya. Pasti tuh ya. Cakep begitu. Yang gue tahu si Aura X Grip itu adalah penamaan untuk desain bagian belakang yang punya tekstur ini. Dan gak cuman perkara biar cantik doang, tapi Aura X Grip ini juga ngebikin Redmi 8A Pro jadi tidak gampang meninggalkan bekas sidik jari di bagian belakang dan juga ngasih grip yang lebih firm alias tidak licin. Kita pindah ke bagian layar. Sisi depan Redmi 8A Pro ini memiliki layar 6,22 inci dan panelnya LCD, sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Dari sisi pewarnaan, handphone ini tetap vibrant, tapi dengan resolusi HD+ dan pixel density 270. Kalau kita pixel peeping bisa kelihatan kok, gambarnya kelihatan tidak terlalu tajam. Bang, itu kalau responsivitasnya gimana tuh, Bang? Untuk sisi responsivitas, Redmi 8A Pro ini emang ya handphone budget class lah hitungannya. Lo akan bisa bertemu dengan sedikit delay, tapi berdasarkan pengalaman gue untuk dipakai casual gaming masih aman-aman aja. Kecuali mungkin kalau momen-momen kritis dan lo perlu responsive touch yang sangat handal. Kalau itu antara lo KO atau mungkin takdir lagi berpihak sama lo jadi lo bisa menang. Nah, sekarang kita akan ngomongin sisi performanya. Gue agak sedikit bingung mau ngasih cerita ke lo di sini karena begitu gue install aplikasi-aplikasi benchmark, semuanya nggak bisa jalan. Mau itu Antutu, mau itu Geekbench, mau itu PC Mark, mau itu 3D Mark, somehow tidak berjalan. I don't know why. Jadi gue akan ceritain aja beberapa data yang gue temuin dari internet kali ya. Kalau hasil Antutu yang bisa gue temukan, ternyata Redmi 8A Pro ini masih bisa mendapatkan hasil 95 ribuan. Sementara kalau kita ngelihat track record Redmi 8A biasa, handphone ini harusnya bisa mendapatkan skor paling tidak 853 untuk single core dan 2994 untuk multi core skornya kalau diukur menggunakan Geekbench 4. Cuman satu hal yang bisa gue pastikan adalah Redmi 8A Pro ini untuk penggunaan harian hitungannya aman. Karena memang Snapdragon 439 yang dipakai sama Redmi 8A Pro ini sudah cukup banget untuk social mediaan, messagingan, atau mungkin juga kerja-kerja simple aja. Dipakai main Call of Duty Mobile juga gue ngerasa masih enak-enak aja dan tidak ada tuh yang namanya frame drop yang ngebikin sesi gaming jadi tidak nyaman. Baterai, Bang, baterai gimana baterai? Baterai handphone ini kan emang lumayan gede ya, 5000 mAh. Jadi sekali ngecharge gue bisa bertahan up to 1,5 harian lah sekali ngecharge aja. Dan dalam waktu 1,5 hari itu gue bisa mendapatkan screen on time sampai 8 jam. Baterai. Nah, kalau untuk waktu ngecharge-nya memang hitungannya agak lama. Karena kan si Redmi 8A Pro ini walaupun sudah support 18 watt fast charging, came up dengan chargeran biasa 5 volt 2 ampere. Jadi kalau lo udah punya chargeran 18 watt atau fast charger ya silahkan digunakan karena waktu ngecharge-nya jadi lebih cepat. Bang, kalau dikit kamera. Ntar dulu apa sih? Ini baru mau dibahas kameranya, sabar napa? Sabar. Kamera, Bang, kamera. Marah-marah aja. Kamera. Nah,
Kamera belakang Redmi 8A Pro ini menggunakan dual setup, kamera belakangnya 13 plus 2 megapiksel, sementara kamera depannya itu 8 megapiksel. Hasil foto-foto yang gue punya seperti ini. Seperti yang sudah gue bilang di video first impression ya, memang secara warna Redmi 8A Pro itu nggak ngepop. Seperti kurang saturasi. Tapi sebenarnya ini adalah hasil foto khas Xiaomi dan bisa diselesaikan masalahnya kalau lo edit di bagian saturasinya. Sementara untuk masalah detail, surprisingly lumayan banyak detail yang bisa diambil oleh kamera handphone ini walaupun memang dari sisi ketajamannya tidak terlalu tajam. Dari sisi dynamic range untuk handphone 1 jutaan ya udah lumayan lah walau tidak ada yang istimewa di sini. Dan ketiga hal di atas itu sama berlakunya untuk kamera depan dari Redmi 8A Pro. Warnanya tidak ngepop, untuk masalah detail lumayan yang bisa diambil walaupun tidak tajam, dan dari sisi dynamic range doing just fine. Oke, kita sambil coba ngerekam video pakai Xiaomi Redmi 8A Pro. Dan seperti ini hasil videonya. Ini gue nggak nyentuh titik fokus kemana-mana, tapi kan di situ lagi ada matahari terbenam ya. Kita coba klik ke sana. Hasilnya seperti ini. Ya, itu anak gue manggil-manggil. Silakan dilihat suaranya. Terus juga silakan dilihat stabilisasinya seperti apa. Sambil sekarang gue akan coba hasil kamera depannya dari si Redmi 8A Pro ini. Nah, ini adalah hasil kamera depannya Redmi 8A Pro. Titiknya nggak gue sentuh kemana-mana, ini jadi langsung ke muka aja dia ngenalin. Sementara kalau titiknya gue taruh di bagian langit, lo akan mendapatkan seperti ini. Dynamic range yang bisa dikasih kamera depan Redmi 8A Pro seperti ini. Kalau nyentuhnya ke langit sini ya, kalau ke muka gue lagi, hasilnya seperti ini. Silakan nilai suaranya, dinilai stabilisasinya, apakah ini cukup memenuhi kebutuhan lo saat ini. Dan itu dia obrolan kita tentang Redmi 8A Pro. Mungkin pertanyaan beberapa orang adalah, is it worth the money? Karena harganya itu agak lumayan, 1599 untuk yang 232 dan juga 1699 untuk yang RAM 3 dan storage 32. Emang harganya bisa dibilang tidak seperti harga tahun 2019. Tapi kalau mengingat kenaikan harga handphone dari beberapa brand-brand lain yang saat ini tengah terjadi, sepertinya memang norma barunya entry level handphone ada di harga sekitaran 1,5 ke atas untuk saat ini. Jadi ya hitungannya secara harga bisa dibilang cukup fair. Yang harus jadi pertanyaan sekarang sebenarnya adalah apakah storage yang 32 GB ini cukup untuk penggunaan lo sehari-hari? Tentu jawaban setiap orang berbeda-beda. But kalau budget lo itu terbatas di Redmi 8A Pro dan lo perlu storage lebih, silakan diingat-ingat kalau Redmi 8A Pro ini masih bisa dimasukin memory card up to 512 GB. Terakhir nih, kalau dibandingin sama ini bang, apa namanya, handphone tahun 2018 gitu, kayak Zenfone Max Pro M1 gitu misalnya, gimana itu bang? Aduh, nih orang, ini tuh video udah mau udahan gitu, nanya aja, gimana sih? Nanya dikit, masa nggak boleh? dikit, boleh ya? Ramah aja sih abang mah, lanjut. Iya udah. Dibandingin antara Redmi 8A Pro sama Zenfone Max Pro M1. Sayangnya gue lagi nggak ada akses ke Zenfone Max Pro M1 sekarang, jadi gue nggak bisa jawab. Kalaupun gue cuman bisa ngomongin based on specs aja, kayaknya nggak fair. Walaupun emang secara spesifikasi gue nggak akan bohong, Zenfone Max Pro M1 itu terlihat sedikit lebih menyenangkan. Karena kan emang Snapdragon 636 sedikit lebih unggul lah dibandingin si Snapdragon 439. But however, selain masalah spesifikasi, handphone itu juga ada masalah kenyamanan, masalah desain, dan juga masalah software, yang dimana itu jadi faktor pertimbangan beberapa orang dalam membeli handphone. Makanya pertanyaan si ini nih, gue tanyain ke lo aja deh, gimana menurut lo? Kalau dibandingkan antara si Redmi 8A Pro dengan handphone-handphone mungkin keluaran tahun 2018 yang harganya sekarang bisa dibilang sudah bersaing lah, ada di 1,5 sampai 1,7. Tulis di kolom komentar, gue tunggu jawaban lo untuk membantu pertanyaan si ini nih. Nanya mulu dia. Nih, jawab deh.
capek nih jawabin pertanyaannya. Anyway, that was the video for today. If you like this video, please do hit like. Kalau nggak suka, ya udah, lewatin aja videonya. Nggak usah klik dislike. Kalaupun mau klik dislike nggak apa-apa, tapi 2 kali. Dan jangan lupa hit the subscribe button, turn on notification untuk mendapatkan lebih banyak video tentang teknologi. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush. Woi. Abangnya hilang kalau pakai ngomong sekadus. Bisa hilang kita. Sekadus. Masih ada. Sekadus. Sekadus. Iya, Bang. Marahin. Iya, iya. Ah, maaf. Pergi aja, pergi.